Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat mengikuti kultum. Adapun kultum pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema bulan Ramadan sebagai bulan ampunan. Sahabat beriman yang budiman, ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan. Kita yang sedang berpuasa sejatinya bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sepanjang malam, sepanjang siang, bahkan sepanjang masa. Kita laksanakan yang pertama, puasa. Kalau kita puasa dengan benar atas dasar iman dan ihtisaban, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dengan berpuasa kita dasari dengan iman yang benar. Ihtisaban itu kita maknai dengan puasa kita sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan ampunan di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Untuk mendapatkan ampunan sepanjang siang, kita laksanakan puasa dengan sebaik-baik. Yang kedua, untuk mendapatkan ampunan sepanjang malam, kita laksanakan qiyamul Ramadan sama dengan dasar iman dan ihtisaban. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan atau yang lazim di masyarakat kita dengan salat tarawih didasari dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka kita akan mendapatkan ampunan panjang malam. Kemudian untuk mendapatkan ampunan sepanjang masa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams, al-jum'atu ilal jum'ati, wa ramadhanu ila ramadhana, mukafiratun ma bainahunna idza tanabal kabair. Untuk mendapatkan ampunan Allah sepanjang masa, syaratnya adalah kita berpuasa dengan baik pada tahun lalu sampai dengan tahun saat ini. Di antara puasa yang satu dengan puasa tahun berikutnya, idza tanabal kabair, kita tidak melaksanakan dosa besar. Tiga hal ini kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan menjadi hamba yang mendapatkan ampunan Allah sepanjang siang, sepanjang malam, bahkan sepanjang masa. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita melaksanakan amalan-amalan yang saya sebutkan tadi, kita juga harus melaksanakan istighfar. Ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjelaskan di dalam ayatnya Ali Imran ayat 17 dan Ad-Dariyat 18, ada satu waktu yang bisa dikatakan golden time, waktu yang sangat lebih mewah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Yaitu waktu sahur. Dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabil asharihim hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 18, Allah juga berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Sahabat beriman yang budiman, apa rahasia di balik waktu sahur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menjelaskan tentang rahasia mustajabnya istighfar di waktu sahur. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kula lailatin ila sama dunya. Hinna yabqa sulusul lailil akhiru yaqul may yad'uni fastajiba lahu yas'aluni wa utiyahu majastaghfiruni faghfir lahu. Rahasianya adalah di sepertiga waktu sahur itu masuk dalam sepertiga malam yang ketiga. Rahasianya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu turun ke langit dunia. Maka kalau kita beristighfar pada waktu sahur itu, mayyad'uni fa'astajib lahu. Kalau ada hambaku yang berdoa di waktu sahur, maka akan saya kabulkan. Yas'aluni fa'u'tiyahu. Kalau meminta kepadaku, akan aku beri. Mayyastaghfiruni fa'aghfir lahu. Kalau mereka beristighfar mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang apa yang akan diperoleh oleh orang yang selalu beristighfar, terutama di waktu sahur itu. Man aksara minnal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wabil khusus di waktu sahur itu akan mendapatkan 3 hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Kalau hatinya selalu gundah gulana, hidup terasa sempit, maka Allah akan lapangkan dengan istighfar di waktu sahur. Pemingkuli dikin makhroja. Kalau hidupnya banyak masalah, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, makhroja, Allah akan berikan jalan keluar dengan istighfar di waktu sahur. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. 3 hal ini akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang selalu beristighfar kepadanya, terutama di waktu sahur. Sahabat beriman yang budiman, kemudian yang terakhir, orang yang beristighfar di waktu sahur itu nanti Allah akan berikan sifat-sifat lain yang menyertainya.
Yang pertama apa? Sifat as-sabirin, menjadi orang yang sabar. Sabar dalam hal apa? Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan sifat as-shadiqin, orang yang jujur. Jujur dalam hatinya, jujur dalam keyakinannya, jujur dalam perkataannya, dan jujur dalam perbuatannya. Kemudian yang ketiga, wal qanitina, orang yang taat, beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan istiqomah. Dan yang ketiga, yang keempat, wal munfiqin, menjadi orang yang dermawan. Alladzina yunfikuna fis-saraa wa dharra, selalu mendermakan, menginfakkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maksudnya ketika uangnya banyak atau uangnya sedikit, selalu berinfak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hal ini nanti akan Allah berikan kepada orang yang selalu mustakfirina bil ashar. Di orang yang selalu beristighfar di waktu sahur itu, nanti oleh Allah akan diberikan 4 sifat tadi: sabar, benar, taat, kemudian dermawan. Caranya bagaimana? Jamaah beriman yang khusyuk. Kalau di bulan Ramadan, katakanlah kita bangun jam 3:30 atau jam 3. Kalau kita sudah sholat taraweh, kemudian sholat witir, ya kita ambil air wudhu, kemudian bisa sholat syukur wudhu, kemudian baca Quran, kemudian duduk membaca istighfar, seolah-olah kita seorang pendosa besar. Kalau di luar bulan Ramadan, kita sholat malam, dan sholat malamnya itu sampai diakhirkan menjelang sahur, kemudian kita duduk dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.